Culture Shock Part 2. Giving a speech ketika kita bertamu. Dahar itu digunakan ketika kita mau mengatakan makan dan subjeknya itu adalah orang yang kita ajak berbicara. I totally forget. See. Hi there, welcome back to my channel. In this video, I'm gonna be talking about culture shock that I've experienced when I moved here about 9 years ago. Dan when I get this situation, aku tuh masih ngerasa kayak lupa gitu, and I said to myself, okay, aku harus bisa menyesuaikan diri. Anyway, this video is going to be culture shock part 2. First of all, let me read you the definition of culture shock. According to Wikipedia, culture shock is an experience a person may have when one moves to a cultural environment which is different from one's own. It is also the personal disorientation a person may feel when experiencing an unfamiliar way of life due to immigration or a visit to a new country, a move between social environments, or simply transition to another type of life. Itu definisi yang ditulis di Wikipedia. Yang pertama, yang aku masih ngerasa confused itu adalah bahasa Jawa Kromo. Bahasa Jawa Kromo is considered to be more polite ketika kita menggunakan itu daripada kita menggunakan bahasa Indonesia. When we talk to someone, katakanlah he's older than us, kita harus pakai bahasa Kromo. But we have to pay attention banget ketika kita mau menggunakan bahasa Kromo itu tadi. Ada beberapa vocabulary yang penempatannya itu harus kita perhatikan banget. Itu tepatnya buat siapa? I mean begini, there are so many vocabularies yang di situ tuh maknanya sama, tetapi penggunaannya itu buat siapanya itu beda-beda. It's like kata kerja makan. Makan dalam bahasa Kromo Jawa, aku katakan dua. Yang pertama ada dahar, terus yang kedua ada maem. Dahar itu digunakan ketika kita mau mengatakan makan dan subjeknya itu adalah orang yang kita ajak berbicara. Contohnya seperti ini. Monggo diaturi dahar rumiyin. Itu artinya silahkan makan dulu, seperti itu. Orang yang makan di sini adalah orang yang kita ajak bicara. But ketika aku yang makan di situ, maka aku pakainya maem. Misalkan aku bilang begini, kulo bade maem. Aku mau makan. See how different that is? Then kata kerja pulang. Pulang aku katakan ada dua lagi di sini, ada wangsul dan ada kundur. Itu penjelasannya sama kayak yang barusan. Wangsul itu untuk, oh my god, I forget, I totally forget. See, aku tuh masih kayak butuh waktu banget untuk mikir hal ini. It is totally confusing, but sometimes I consider myself to sound more polite ke orang-orang. Jadi aku nekat pakai bahasa Kromo, and then ketika aku harus menggunakan such those vocabularies dan aku confused, jadi aku pakainya bahasa Indonesia. Cause you know, I need time to think about it. Dan itu nggak lucu gitu loh, kalau misalkan aku harus conversation tiba-tiba berhenti gara-gara mikirin hal itu. So I decided untuk mix aja gitu. And then kebiasaan buang sampah sembarangan. Mohon maaf nih ya, waktu aku high school, of course aku belum ada di sini. Aku tuh percaya banget kalau orang Jawa itu aware banget sama kebersihan, khususnya buang sampah. Guru aku sering banget bilang, it's like every kesempatan gitu dia bilang kalau orang Jawa itu aware sama kebersihan, mereka itu buang sampahnya itu selalu pada tempatnya kayak gitu. Bahkan dia itu sempat compare public transportation yang digunakan oleh students orang Madura dan students di Jawa itu beda. I mean, setelah mereka gunakan, kondisinya itu berbeda. Dan ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Mohon maaf sekali lagi.
Aku masih sering banget ngelihat orang-orang tuh buang sampah sembarangan di sini. Let's say di public facility, like alun-alun misalkan, aku sering banget lihat orang buang sampah sembarangan. Jadi masih banyak banget bungkus-bungkus makanan ringan itu dibuang di bawah pohon, dibuang di bawah tempat duduk, and then bahkan dibuang di dalam pot bunga atau dalam pot tanaman kayak gitu. Meskipun di situ tuh ada tempat sampah, ya jaraknya sih emang sedikit berjauhan. But there's no reason buat mereka buang sampah sembarangan karena udah disediain tempatnya gitu loh. Tetapi awareness-nya nggak ada gitu. Jadi aku masih agak confused di sini. Katanya dulu orang sini begini, kok kenyataannya begini. Jadi it's like kepercayaan yang aku dapetin waktu sekolah itu aku remember sampai sekarang, tapi kenyataannya begini. And then ketika kita bertamu, kita itu harus makan berat. When we visit someone's house, kita itu bakalan dipersilahkan untuk makan besar, makan nasi. Dan baru setelah itu kita diperbolehkan untuk pulang. It happens, tidak di seluruh rumah sih, atau tidak di seluruh condition sih. Tapi kebanyakan emang begitu. Let's say kalau kita itu sedang berkunjung ke rumah seseorang yang baru lahiran, kita itu bakalan dipersilahkan untuk makan. It means kalau kita sudah dipersilahkan untuk makan, kita itu diperbolehkan untuk pamitan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita belum dipersilahkan untuk makan, tapi kita udah pamitan mau pulang, sometimes mereka itu, makan dulu kayak gitu. Kalau kita nolak, it considered nggak polite gitu. Dan kita harus terima meskipun kita itu makan cuman sedikit. So it is easy to identify kita itu disuruh pulang atau enggak sih kayak gitu. And then the last one is giving a speech ketika kita bertamu. Jadi in the end our visiting, kita itu harus giving a speech ke tuan rumahnya. It's like we have to state our intention itu dengan cara a speech di depan tuan rumahnya. It's like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya silaturahmi, and then yang kedua bla 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 bla. Semoga bla 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 bla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And after that, tuan rumahnya ngebales Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bla 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 bla. Kayak gitu. Jadi it's depend on our intention. Kalau kita itu datang, kita misalkan ngelayat, jadi kita to express our sympathy itu tidak cukup dengan bilang aku turut berduka cita or something gitu, nggak bisa. Jadi it's like harus tapi nggak tertulis kita itu ngeberi a speech. Jadi kalau misalkan kita datang ke sana tapi kita nggak giving speech, ya it's a bit awkward gitu. Ya itulah beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh orang sini, tapi aku tuh belum bisa sepenuhnya into it. I think itu untuk ceritaku kali ini. I'll see you again in the next video, and don't forget to subscribe my channel, like videonya, and then give me some comments, terus share. Thank you very much. Cheerio.